Halo hai semuanya. Punya banyak sisa putih telur dan bingung mau diapain? Langsung saja yuk, kita bikin marmer cake putih telur. Simak videonya ya. Langkah pertama, siapkan loyang yang dioles tipis dengan margarin. Kemudian dilapisi dengan baking paper. Jika tidak ada baking paper atau kertas roti, boleh hanya dengan dioles margarin dan ditaburi dengan tepung terigu. Langkah berikutnya kita cairkan margarin. Ini kita cairkan sebagian saja menggunakan api. Matikan api. Untuk sisanya yang masih menggumpal, kita aduk-aduk terus sampai keseluruhannya meleleh. Jadi, untuk margarin yang dilelehkan ini warnanya harus tetap berwarna kuning. Jangan sampai berubah menjadi bening. Nah, seperti ini ya. Dan inilah detail komposisi bahannya. Jika tidak ada custard powder, boleh diganti dengan tepung maizena. Kenapa saya menambahkan custard powder? Karena pemakaian custard powder ini akan memberikan sentuhan warna yang lebih kuning cantik pada adonan dan juga memberikan aroma yang lebih harum. Fungsi jeruk nipis ini sebagai penstabil adonan. Saya menambahkan pewarna hijau karena perisa green tea ini tidak berwarna. Dan untuk option lainnya bisa menggunakan bubuk green tea, bubuk coklat, pasta mocha, pasta coklat, pasta green tea, dan yang lainnya sesuai dengan selera ya. Kocok putih telur dengan kecepatan tinggi. Mohon maaf saya lupa menambahkan emulsifiernya. Ini harusnya dikocok dari awal bersamaan dengan putih telur ya. Ini 1 sendok teh. Kocok lagi hingga adonannya kaku. Lalu tambahkan perasan jeruk nipis. Berikutnya kita tuangkan gula pasir. Tuang secara bertahap. Kocok hingga benar-benar tercampur rata dan hancur. Terus di mixer hingga soft peak. Pastikan adonan berwarna putih pucat seperti ini ya. Dan ciri-cirinya ini harus berjejak. Jadi pada saat kita mixer ini akan meninggalkan jejak. Seperti ini. Ini sudah cukup. Kita kurangi kecepatan mixernya, kemudian matikan. Kemudian akan kita ayak tepung terigu, custard powder atau tepung maizena, dan juga vanili bubuk. Tujuan pengayakan ini supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Lalu kita ayak ke dalam adonan putih telur. Ini diayaknya pelan-pelan saja hingga semuanya habis. Aduk pelan-pelan dulu dengan stick mixernya supaya pada saat nanti kita nyalakan tepungnya ini tidak bertaburan. Nah, jika sudah, boleh kita nyalakan mixernya dengan kecepatan yang terendah. Di sini bisa dilihat perubahannya ya. Pada adonan ini sedikit berwarna kuning agak orange gitu. Nah, inilah mengapa saya menggunakan custard powder. Jadi custard powder ini akan memberikan sentuhan warna menjadi lebih cantik. Sekali lagi, tapi penggunaan custard powder ini tidak wajib ya. Jika tidak ada, tetap kita gunakan tepung maizena. Dan ini adonannya sudah cukup tercampur rata. Boleh kita matikan mixernya. Kemudian kita tuangkan margarin yang sudah dilelehkan.
Lalu kita campur dengan cara aduk balik supaya margarin yang mengendap di bawah atau menempel pada bagian bawah ini benar-benar tercampur dengan sempurna hingga rata seperti inilah kira-kira. Ini sudah tidak lagi nampak mentega cair yang terlihat di permukaan. Siapkan wadah, kemudian bagi adonan menjadi dua. Saya menggunakan Tofiko perisa teh hijau. Merek Tofiko ini sudah memiliki label halal. Saya menggunakan 3 tetes. Jangan banyak-banyak ya, karena nanti bisa pahit. Dan untuk pewarna hijau juga 3 tetes. Aduk hingga tercampur rata. Untuk oven jangan lupa kita panaskan dulu kurang lebih 10 menit, suhu 140 derajat. Saatnya kita tuang adonan ke dalam loyang. Untuk membuat motif marmer, tuang adonan putih terlebih dahulu dengan menggunakan sendok sayur. Lalu ditimpa dengan adonan yang warna hijau. Tuang lagi adonan warna putih. Kita tuang adonan dengan posisi di tengah. Lakukan terus selang-seling berganti hingga seluruh adonannya habis. Saya menggunakan loyang bulat ukuran 22 cm. Nah, untuk teman-teman boleh menggunakan loyang sesuai dengan selera ya. Sebelum kita panggang, kita hentak-hentakan dulu loyangnya untuk mengeluarkan bubble-bubble udara yang terperangkap di dalamnya. Saya menggunakan oven tangkring dengan suhu 130 hingga 140 derajat. Dan karena ini baru saja dibuka sehingga suhunya turun. Dan ini setelah 30 menit saya panggang, saya akan coba tes tusuk. Dan tidak ada adonan yang menempel pada tusukan ini. Ini tandanya sudah matang, saatnya kita angkat. Setelah dikeluarkan dari oven, saya akan tunggu sebentar hingga agak dingin. Setelah cukup dingin, saya akan keluarkan dari loyang. Untuk baking paper, bagian tepinya ini sengaja dilebihkan karena untuk pegangan. Kemudian kita lepas baking papernya. Saatnya kita potong. Bisa diperhatikan pada saat dipotong ini sangat lembut dan untuk pori-porinya ini juga kecil. Untuk teksturnya ini memang lembut sekali dan juga moist. Saatnya kita review rasa. Bismillah. Ini lembut dan tidak seret. Untuk tingkat kemanisannya juga pas karena saya memang tidak suka terlalu manis. Aroma harum dan berpadu dengan green tea. Pokoknya recommended. Buat teman-teman semuanya, selamat mencoba ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini.
Bagi siapa saja yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, tinggalkan komen yang positif, dan jika memberi manfaat boleh share ke sosial media kalian masing-masing. Sampai ketemu lagi pada video-video saya yang lainnya. Salam sukses ya, bye-bye.